Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya Fatimah Lina Kusumarahayu dengan NIM 195080011102 akan menjelaskan mengenai materi model surplus produksi pada praktikum pengkajian stok materi kelima. Pertama di sini kita akan mengetahui mengenai soal yang diberikan, yaitu yang pertama, carilah nilai MSY dan tingkat pemanfaatan ikan tuna sirip kuning Tunus albakares di UPT PPP Temperan Kabupaten Pacitan dengan metode Schaefer dan Vogt, lalu membuat kesimpulan dari hasil tersebut. Yang pertama, di sini kita akan membahas mengenai metode Schaefer. Nah, di sini kita mendapati data yaitu tahun, tangkapan, trip, dan juga CPUE, di mana kita akan menggunakan nilai effort dan CPUE ini untuk menentukan grafik dan juga data analisis regresi. Nah, di sini kita juga akan mengetahui average dari catch. Nah, di sini pertama kita akan membuat grafik terlebih dahulu. Nah, ini grafik ini sudah didapatkan dengan memasukkan nilai X dan Y dari effort dan CPUE ini melalui insert, lalu pada option scatter. Nah, di sini nanti ini diblok terlebih dahulu untuk mendapatkan scatter. Nah, untuk data analisis regresi itu kita yaitu ke format data, lalu kita pilih data analisis. Nah, di sini kita pilih regresi. Oke. Nah, selanjutnya di sini untuk input year range kita masukkan nilai CPUE, lalu pada X range-nya pun sama, yaitu effort. Nah, di sini untuk output range-nya kita klik OK. Nah, di sini kita mendapatkan hasil data regresi. Nah, di sini intercept atau nilai A dan juga X variable atau nilai B kita cocokkan dengan hasil dari data grafik, di mana nilai intercept 1,2197 lebih tepatnya. Nah, lalu untuk X variabelnya yaitu min 0,0008. Nah, untuk hasilnya sama. Di sini untuk R kuadratnya pun sama, yaitu 0,2977. Nah, selanjutnya dari nilai A dan B ini kita bisa mencatat nilai A dan juga B. Untuk nilai A yaitu sebesar ini, lalu untuk B-nya ini. Nah, selanjutnya ini direduksi dulu nolnya. Ini. Nah, lalu kita masuk ke persamaan C, di mana C rumusnya sama dengan AF plus BF pangkat 2. Nah, di sini tinggal masukkan nilai A, yaitu 1,2197 F ditambah dengan nilai B, yaitu minus 0,0238. Nih. Untuk persamaan C sudah kita ketahui, ini kan kita sudah membuat persamaan yaitu C sama dengan AF plus BF kuadrat, yaitu dapatkan hasil 1,2197 F plus dalam kurung minus dari 0,0008 F pangkat 2. Nah, di sini kita dapat mencari nilai FMSY, yaitu dengan rumus minus A per 2B. Lalu untuk YMSY nanti kita akan mencari juga, yaitu dengan min A kuadrat per 4B. Nah, di sini kita bisa mencari yaitu dengan minus A dibagi dengan nilai 2 dikali B. Nah, di sini kita bisa mendapatkan nilai FMSY yaitu sebesar 762 trip. Nah, di sini untuk nilai YMSY kita akan menggunakan rumus sama dengan minus nilai A dikuadratkan dibagi dengan nilai 4B. 4 dikali dengan B. Nilai B-nya ini. Nah, lalu kita tutup kurung. Nah, untuk YMSY-nya yaitu 464,861 ton. Nah, di sini kita dapat memasukkan dalam tabulasi ini, yaitu di mana nilai E optimum atau FMSY ini yaitu 762, lalu untuk C optimumnya dari YMSY yaitu tinggal dipindah saja. Lalu untuk U optimum ini atau UMSY ini dapat dari nilai E optimum dibagi dengan nilai C optimum.
Lalu untuk nilai JTB itu dihasilkan dari nilai 0,8 dikalikan dengan nilai C optimum. Jadi 0,8 dikali dengan nilai C optimum. Nah, lalu untuk TP ini didapatkan dari formula average catch. Nah, tadi kita sudah mencari ya di atas tadi, yaitu ini 381,945 itu tinggal dikali saja. Ini dikalikan dengan dibagi dengan JTB. Lalu dapatkan nilai 103, di mana angka 103 ini kita bisa melihat pada pernyataan ini. Nah, bahwa tingkat pemanfaatan ikan tuna sirip kuning, Tunus albacares di UPTP PPP Tamperan Kabupaten Pacitan ini termasuk kategori overexploited. Nah, menurut FAO tahun 1995, status pemanfaatan sumber daya perikanan ini terdapat 6 kategori, yaitu unexploited, lightly exploited, moderate exploited, full exploited, overexploited, dan juga depleted. Nah, karena angka 103 ini termasuk dalam range dari 100 hingga 150, jadi dia termasuk kategori overeksploitasi, di mana dia tereksploitasi melebihi MSY. Nah, pemanfaatan ikan ini mencapai 100 sampai 150 dari MSY. Nah, tidak dianjurkan untuk menambah jumlah upaya penangkapan karena akan mengganggu kelestarian sumber daya ikan dan CPUE pasti menurun. Nah, upaya yang harus dilakukan yaitu menurunkan jumlah tangkapan agar kondisinya kembali lestari. Nah, selanjutnya di sini kita akan mencari nilai cash, di mana nilai cash ini kita dapat mencarinya yaitu dengan formula nilai A yang sudah kita dapatkan sebelumnya, diberi kurung terlebih dahulu, lalu dikali dengan nilai F. F ini dari nilai effort trip, lalu ditambah dengan nilai B. Nilai B ini dikali juga dengan nilai effort dipangkatkan 2. Nah, mendapatkan hasil berikut. Nah, untuk mendapatkan hasil ke bawah, ini kita terlebih dahulu mengunci angka nilai A dan B karena agar tidak hasilnya turun ke bawah. Jadi ini dapat menggunakan mouse. Nah, seperti ini. Lalu untuk yang B-nya juga sama. Kita FN F4 kalau di device saya. Nah, ini bisa ditarik ke bawah untuk hasil yang lainnya. Selanjutnya ini kita pindahkan ke sini untuk hasilnya. Nah, lalu ini kita urutkan. Nah, setelah itu kita dapat mengurutkan effort dan juga cash ini dari yang terbesar terlebih dahulu. Nah, didapatkan hasil seperti ini. Lalu dari hasil yang sudah kita sortir dari yang terbesar hingga terkecil ini, kita membuat grafik hubungan catch effort dari yang sudah diketahui dari chest ini. Nah, selanjutnya dari grafik yang sudah kita dapatkan ini, kita dapat menyimpulkan bahwa tingkat pemanfaatan ikan tuna sirip kuning atau Tunus albacares di UPT PPP Tamperan Kabupaten Pacitan dengan metode skiver. Nah, pada gambar tersebut terlihat bahwa tangkapan maksimum lestari atau YMSY atau yang sudah kita dapatkan sebelumnya yang berada di atas tadi, yaitu sebesar 464,861 ton per tahun dengan upaya penangkapan maksimum atau FMSY sebesar 462 trip per tahun. Nah, berdasarkan hasil tersebut, maka dapat diketahui jumlah tangkapan yang diperbolehkan atau JTB yaitu
dengan dari nilai YMSY atau sebesar 371,889 ton per tahun. Jadi dapat disimpulkan bahwa hasil tangkapan dan upaya penangkapan di UPT PPP Tamperan Pacitan ini pada tahun 2011 hingga 2020 masuk dalam kategori overexploited. Nah, di mana keadaan stok sumber daya ini telah menurun karena eksploitasi yang melebihi dari nilai MSY. Nah, upaya penangkapan ini harus diturunkan karena kelestarian sumber daya ikan yang sudah terganggu. Nah, sehubungan dengan pernyataan dari Tahmid et al. 2015, bahwasanya kemampuan rekrutmen melebihi batas optimal yang diperbolehkan atau tangkap lebih, itu juga disebut dengan overeksploitasi. Nah, untuk daftar pustaka dari Tahmid, sudah saya sampaikan di sini. Lalu selanjutnya kita masuk ke metode FOG. Nah, di sini kita juga sudah mendapatkan data tahun, catch, effort, CPUE. Nah, di sini kita mendapatkan nilai len CPUE, yaitu dengan formula len dari nilai CPUE. Nah, seterusnya. Nah, kita di sini menggunakan data X dan juga Y untuk mendapatkan grafik ini. Nah, ini untuk pembuatan grafiknya itu sama dengan cara sebelumnya, yaitu melalui insert, lalu pada scatter ini dengan data dari effort dan juga len CPUE. Nah, selanjutnya untuk mendapatkan nilai A dan B agar sinkron, itu kita dapat mencarinya dengan analisis regresi pada option data di bagian data analisis. Nah, di sini kita pilih regression. Oke. Nah, di sini untuk nilai input Y range, kita bisa memasukkan, lalu untuk input X range-nya pun mengikuti seperti ini. Lalu untuk output range-nya di sini. Lalu kita klik OK. Nah, di sini kita bisa melihat nilai intercept dan juga variabel, yaitu untuk intercept nilai A dan juga variabel X variabel merupakan nilai B. Nah, di sini untuk nilai intercept yaitu 1,597. Nah, di sini untuk nilai A-nya pun sama, 1,5971. Lalu untuk nilai X variabelnya yaitu minus 0,00387. Nah, sama juga B. Nah, di sini kita samakan, yaitu dari nilai intercept untuk A dan juga untuk B dari X variabel. Nah, dari nilai A dan B ini kita bisa memasukkan pada rumus C, yaitu F eksponensial dalam kurung A plus B dalam kurung F. Nah, di sini kita bisa masukkan nilai A, yaitu sebesar 1,597 ditambah B, yaitu minus 0,0038. Lalu kita juga dapat mencari nilai FMSY atau E optimum itu dengan formula sama dengan minus 1 per B. Nah, di sini kita bisa menuliskan minus 1 dibagi B. Nah, untuk tripnya itu 258. Lalu untuk YMSY di sini dengan formula minus 1 plus B atau nilai ini ya. 1 per B kali ya eksponensial dari nilai A dikurangi 1 dibagi dengan nilai B, lalu dikali dengan eksponensial dari A, nilai A dikurangi 1, didapatkan hasil 469,447 untuk nilai YMSY atau C optimum. Nah, kita tinggal mensubstitusikan di sini untuk hasilnya, tabulasi hasil, di mana nilai pertama itu kita mendapatkan E optimum atau dalam kurung nilai FMSY. Lalu selanjutnya itu ada nilai C optimum atau dengan nilai YMSY. Nah, kita tinggal memasukkan nilainya dari nilai FMSY dan juga YMSY. Selanjutnya untuk nilai U optimum ini sama dengan pengerjaan dari metode Schaeffer, yaitu nilai E optimum
Jadi dengan C optimum. Nah, di sini untuk JTB rumusnya juga tetap sama, yaitu 0,8 sama dengan 0,8 dikali dengan nilai C optimum. Lalu untuk TP ini kita dapatkan juga sama seperti yang sebelumnya, yaitu dengan rata-rata hasil tangkapan catch. Kita sudah cari sebelumnya. Di sini ya, 381 ini. 381 ini dibagi dengan nilai JTB. Nah, di sini hasilnya kurang lebih hampir sama dengan metode Skiver tadi. Di sini 102%, di mana kita bisa melihat dari FAO 1995 ini, status pemanfaatan dari TP 102 ini termasuk dalam overexploited, yaitu tereksploitasi melebihi nilai MSY. Nah, di sini pemanfaatan ikan yang telah mencapai 100 hingga 150% dari MSY tidak dianjurkan untuk menambah jumlah tangkapan karena akan mengganggu kelestarian sumber daya ikan dan CPUE pasti menurun. Nah, upaya yang dilakukan yaitu dengan menurunkan jumlah tangkapan agar kondisi kembali lestari. Selanjutnya yaitu untuk masuk ke nilai CHEST dari effort. Nah, di sini kita memasukkan yaitu dengan rumus hampir sama dengan nilai sebelumnya, yaitu nilai effort dari nilai A, lalu kita tambahkan dengan nilai B yang dikali dengan F, nilai F. Lalu ditutup kurung 10 kali. Nah, untuk yang sama dengan sebelumnya, nah kita perlu ngelog dari nilai A dan B itu dengan FMF4. Lalu pada B juga dengan FMF4. Nah, untuk hasilnya kita bisa menarik ke bawah. Di sini untuk bahannya nanti, ini tinggal kita copy. Di sini kita sort. Sort from the largest to smallest. Continue. Lalu dari hasil ini dan juga dari hasil sebelumnya, kita dapat mencari grafik untuk metode Fogg. Nah, untuk grafik hubungannya seperti ini hasilnya. Dari yang sudah kita dapatkan, di mana kita di sini bisa melihat parameter dari MSY, catch, dan juga dari catch atau penangkapan. Nah, dari hasil tersebut kita dapat menyimpulkan yaitu hasil analisis tingkat pemanfaatan ikan sirip tuna atau Tunus albacares di UPT PPP Tamperan Kabupaten Pacitan dengan metode Fogg. Nah, dari gambar tersebut kita bisa melihat hasil tangkapan maksimum lestari atau YMSY sebesar 469,447 ton per tahun dengan upaya penangkapan optimum atau FMSY sebesar 258 trip per tahun. Nah, berdasarkan hasil tersebut kita dapat mengetahui jumlah tangkapan yang diperbolehkan atau JTB tadi, yaitu sebesar 80% upaya penangkapan di UPT PPP Tamperan pada tahun 2011 hingga 2020. Dia termasuk kategori dari overexploited. Nah, dari hasil tadi ya, yaitu di mana keadaan stok sumber daya ini sudah menurun karena tereksploitasi melebihi dari nilai MSY. Nah, upaya penangkapan ini harus diturunkan karena kelestarian sumber daya ikan ini sudah terganggu. Lalu kita juga menyamakan dari literatur menurut Kusuma, di mana perairan dengan kondisi penangkapan overeksploitasi ini perlu diturunkan jumlah penangkapan. Selain itu juga adanya manajemen pengelolaan sumber daya ikan tuna untuk memulihkan kembali mengenai sumber daya karena statusnya ini pengusahaan dan juga pemanfaatan biomasa ikan tuna yang telah overeksploitasi.
Nah, di akhir kita bisa mendapatkan keterkaitan antara hubungan catch effort dari Skiver dan juga catch effort dari metode Fogg. Nah, di sini karena tadi untuk penyimpulan dari setiap metode sudah dijelaskan sebelumnya, di sini kita bisa melihat kalau keduanya memang termasuk dalam kategori overexploited. Nah, jadi dari metode Skiver pun hasilnya yaitu kategori penangkapannya juga overexploited, lalu di metode evok pun sama, yaitu dengan kategori overexploited. Nah, jadi dapat dicegah karena overeksploitasi ini harusnya sumber daya ikan ini tidak dikuras lagi atau tidak menambah upaya penangkapan. Nah, justru kita akan mengurangi jumlah penangkapan. Nah, di sini perlunya juga adanya manajemen pengelolaan sumber daya ikan tuna untuk memulihkan sumber daya ikan tuna karena status dari pemanfaatan ikan tuna ini sudah berlebih atau overeksploitasi. Sekian yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf jika terdapat kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.